perspektif ini jaringan BIAS itu ibu kota pendidikannya adalah Jogja, kemudian ibu kota ngajinya, ilmu dinihnya adalah Pati. Jadi ini memang ada dua kutub yang sebenarnya menjadi pilar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru, bincang seru, bernas dan bermutu BIAS Yam Fatimah. Alhamdulillah di siang hari ini kembali Biru kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Danang B. Prasetyo MPD. Beliau adalah manajemen di CB BIAS dari tahun 1999 sampai dengan sekarang, dan juga Ketua STAID, Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta, Ketua Asosiasi Mahasiswa Doktoral PAI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga pimpinan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Kopertais Wilayah 3 DIY, betul Pak Dalen? Kemudian juga Dewan Pembina Yayasan El Salam Literasi Madani Yogyakarta. Dan tentunya juga masih banyak kegiatan beliau, alhamdulillah sangat bermanfaat. Kali ini spesial beliau datang di Pati. Untuk itu, Assalamualaikum Pak Danang. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pati, khususnya di Biru, bincang seru, bernas dan bermutu. Terima kasih. Pak Danang, dengan adanya kondisi pandemi saat ini, sebagai praktisi pendidikan, khususnya manajemen pendidikan BIAS yang di situ tercakup mulai dari pendidikan paling kecil, dari batita sampai kemudian perguruan tinggi. Nah, dengan kondisi sekarang ini, hal apa yang mungkin dirasakan yang pertama, dan juga mungkin sebenarnya kan di setiap hal pasti ada yang bisa kita ambil. Kira-kira apa, Pak Danang? Terima kasih Pak Wiji. Assalamualaikum Sobat Biru. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berbagi bersama dalam situasi dan kondisi yang kita bersama telah rasakan, yaitu kondisi wabah atau pandemi COVID-19. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, Sobat Biru, esensi dari kehidupan ini adalah salah satunya memang untuk diuji. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taqarah, wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar wa basiris sabiri. Jadi memang kita mungkin awal-awal kita shock bahwa ternyata ada kondisi yang kita sebenarnya tidak siap. Tapi begitulah. Jadi ujian kesabaran, ujian kehidupan itu latihannya banyak, tetapi memang treatmentnya kadang-kadang tidak terduga. Nah, barangkali memang yang paling kita harus sadari bahwa justru esensi kesyukuran ketika kita menghadapi musibah itu mulai terasakan bahwa Allah selama ini itu sangat menyayangi kita, bahkan lebih sayang dari diri kita sendiri. Bagaimana tidak, ya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sehari-hari bekerja, ya, pagi-pagi sudah masing-masing sibuk sendiri, ya, Bapak mau pergi ke tempat kerja, Ibu juga demikian, anak-anak juga demikian. Sangat sedikit barangkali waktu bersama keluarga, ya. Jadi apalagi yang sekolah full day ataupun boarding bahkan, ya. Jadi pondok-pondok juga banyak yang meliburkan, sekolahnya daring dan sebagainya. Dan tidak sedikit memang dari orang tua yang kemudian satu sisi bisa mengambil hikmah dengan kebersamaan di keluarga, bisa makan bersama, bisa sholat jamaah bersama, bisa saling mendengarkan, saling berkeluh kesah, saling curhat, ya. Dan itu ada hal yang baik bagi keluarga. Bagian dari pendidikan. Bagian dari pendidikan. Nah, bagi mereka yang mungkin beraktivitas di luar, ini juga akan menjadi bahan yang sangat berharga untuk diambil, di mana kemudian potensi-potensi yang masih dimiliki itu kemudian dituntut untuk kemudian bersikap kreatif. Bagaimana tetap survive di masa pandemi dengan disiplin protokol kesehatan. Jadi itu mungkin dua hal yang esensial bagi keluarga, dan kemudian
Kedua, ketika keluar rumah, kita dituntut untuk berkolaborasi bersama. Nah, berkolaborasi ini kalau dari rumah dimulai dari kolaborasi antara bapak dengan ibu, antara suami dengan istri. Bagaimana mengatur kegiatan anak daring di rumah misalnya. Harus ada sekian gadget, harus ada fasilitas wifi dan sebagainya. Bagaimana dengan pendampingannya, bagaimana membagi waktu. Ini saya kira hal-hal yang kemudian ada apresiasi terhadap fungsi para pendidik, fungsi ustadz-ustadzah. Betapa tidak ringan ya. Jadi artinya bisa menjiwai sebagai seorang guru itu ternyata tidak gampang. Tidak mudah. Di mana di rumah selama ini mungkin orang tua cenderung sudah kita pasrah dengan sekolah. Anak sudah dididik oleh ustadz-ustadzahnya. Tetapi ketika mungkin mendampingi anak-anak belajar di rumah, ini dibutuhkan hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Jadi ini juga perlu belajar untuk orang tua. Harus percaya diri, tapi juga harus mau belajar untuk menghadapi kondisi. Demikian Pak. Iya, artinya Pak Danang tadi mengambil dari sisi positifnya. Betapapun ada pandemi ini, banyak yang mengajarkan kepada kita, khususnya bisa disimpulkan dua hal, yaitu yang pertama adalah mengembalikan fungsi keluarga sebagai penanggung jawab pendidikan utama untuk putra-putrinya dengan kesempatan berkumpul bertemu kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya Pak Danang sebagai praktisi pendidikan, kira-kira terobosan apa yang dilakukan BIAS agar BIAS kan dikenal dengan suasana belajar yang menyenangkan, fun, kemudian ceria, cheerful gitu. Nah, kira-kira dengan kondisi pandemi ini ada kreasi-kreasi dari BIAS nggak Pak agar tetap anak-anak tidak kehilangan kegembiraan, keceriaan di tengah kondisi pandemi seperti ini? Baik, memang tuntutan dari kondisi ini telah menuntut terutama di Departemen Akademik untuk bekerja keras. Jadi bagaimana anak-anak tetap terjaga motivasi belajar dan motivasi untuk selalu menikmati masa anak-anaknya, bergaul dengan teman-temannya ya, karena otomatis begitu daring itu kan kemudian akan dibatasi untuk berhubungan. Nah, oleh karena itu dengan dukungan dari BIAS Innovation Center ya, sudah disetting berbagai program-program yang berbasis daring ya, dan juga tidak hanya itu, kemudian bagaimana memberikan pembekalan-pembekalan dan konsultasi kepada para wali siswa dan ibu bapak di rumah supaya sinergi antara sasaran tujuan di sekolah dengan kebiasaan yang kemudian muncul di rumah. Dan memang secara umum ya, di 3 bulan pertama masa pandemi itu terjadi 3 stres ya. Stres anak karena stres belajar di rumah ya, kehilangan suasana belajar. Belajar saya. Kemudian yang kedua adalah stres para orang tua yang mereka harus dituntut sekaligus menjadi seorang guru di rumah ya bagi putra-putrinya. Terlebih mereka juga tetap harus bekerja, termasuk yang work from home gitu ya. Dan yang ketiga, tidak hanya itu, para pendidik juga ada stres karena harus beradaptasi dengan mengajar yang sifatnya secara tidak langsung yang biasanya bergumul dengan anak-anak. Nah, dari 3 hal itu kemudian dibuat beberapa variasi, paling tidak ada 5 variasi pembelajaran, termasuk sampai ke home visit ya. Tentu dengan tetap koridor disiplin protokol kesehatan itu kita lakukan dengan ketat ya. Sampai-sampai memang kita berkoordinasi dengan gugus tugas COVID provinsi, kemudian dinas kesehatan dan pihak-pihak yang terkait, termasuk dengan lingkungan sekitar. Dan disinilah kita sangat membutuhkan bagi lembaga pendidikan maupun bagi orang tua berkolaborasi. Jadi forum-forum konsultasi daring, parenting dan sebagainya itu menjadi sangat urgen untuk sekarang ini. Jadi suatu saat orang tua kan mentok ya, ini solusinya harus bagaimana anak seperti ini. Karena kalau dulu dibatasi main HP, sekarang justru harus pakai HP. Ya. Nah, ini barangkali kemudian harus ada semacam acuan ya, panduan supaya anak tetap selamat dengan proses belajar dan sehatnya kondisi psikososial dari anak-anak ya, karena ini mereka akan terbatasi di dalam bergaul, di dalam berinteraksi ya. Oleh karena itu di antara misalnya ya untuk anak-anak SD
untuk menghadirkan suasana belajar di rumah, pagi mereka tetap disarankan mandi, memakai seragam, sehingga memang seolah-olah ada kesiapan, ya, seolah-olah akan berangkat sekolah. Kemudian di akhir minggu juga ada materi-materi LKS yang itu disusun secara kreatif untuk mencoba memfasilitasi anak di rumah supaya mereka bisa tetap belajar dengan ceria. Ya, jadi dibuatkan panduan, mereka bisa juga konsultasi dengan para ustadz-ustadzahnya di forum WA grup kelas itu. Para orang tua bisa berkonsultasi dengan para ustadz-ustadzahnya, sehingga memang sedikit demi sedikit problem-problem pandemi ini bisa diatasi, bisa direduksi, bisa diatasi gitu. Mungkin bisa diceritakan satu contoh kecil Pak, kreasi yang sama-sama daring, kita paham semuanya di tempat itu daring, yang ala khas dari manajemen bias itu sentuhan kreatifnya, contohnya gimana Pak? Di samping di luar LKS tadi. Baik, jadi misalnya untuk jenjang sekolah dasar, kita memiliki standar-standar bagi para pendidik ya. Misalnya suasana sekolah ini hadir pada background para ustazah ketika daring, ya, dibuat segar, di titik-titik yang anak-anak itu sering berinteraksi dengan ustazah ya. Kita tahu di bias lingkungan sekolah itu homey ya, ada taman yang luas, kemudian bunga warna-warni dan sebagainya. Jadi anak-anak ini akan terkondisi dengan setting yang kita terapkan pada ustadz-ustadzah. Tentu mereka sebelumnya sudah ada pelatihan-pelatihan. Jadi begitu masa pandemi datang, itu ada maraton pelatihan-pelatihan untuk para ustadz-ustadzah ini mengelola pembelajaran secara daring. Artinya mereka disiapkan secara khusus. Betul, gitu. Bukan hanya sekedar instruksi, tapi memang justru disiapkan secara khusus. Nah, salah satu yang menarik juga mungkin kalau kita lihat, nah itu iklan-iklan khas bias dengan pembelajaran entah sains, entah bahasa, yang itu dilakukan Zoom semua daerah bahkan bukan hanya bias bisa bergabung, itu mungkin salah satu bentuk kreativitas. Betul. Jadi memang sisi lain ya, kita justru mendapatkan potensi-potensi yang selama ini itu tidak bisa kita lakukan. Justru dengan model daring ini, resources atau sumber pembelajaran yang kita susun secara serius itu bisa diakses di sekolah-sekolah jaringan bias ya, mulai dari paling timur itu ada Rembang sampai yang paling utara ada Pati, Kudus, Juwana, Jepara ya, Magelang, kemudian Gombong ya, termasuk Jogja sendiri ya. Kalau di perspektif ini, jaringan bias itu ibu kota pendidikannya adalah Jogja, kemudian ibu kota ngajinya, ilmu dinihnya adalah Pati. Jadi ini memang ada dua kutub yang sebenarnya menjadi saling melengkapi, pilar ya, penyangga utama gitu kegiatan. Demikian. Jadi memang ini hal yang disyukuri juga. Jadi bagaimana biasanya Ustadz Wijayanto kan kalau ada parenting itu kan terbatas. Nah sekarang bisa diakses oleh semua wali siswa, dan juga kegiatan ustadz-ustadzah dalam pembelajaran bisa diakses oleh cabang-cabang sekolah yang lain. Oke, ya. Tentunya dengan kondisi ini tadi ustadzah dituntut, dan tentunya dari pihak Litbang sendiri, dari pihak manajemen juga menyiapkan segala properti yang dibutuhkan untuk itu. Nah, saya melihat itu ustadzah dengan adanya ini hal positif juga ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang, itu adalah bahwa ustadzah akhirnya bisa seolah-olah kadang-kadang jadi YouTuber karena harus membuat video konten pembelajaran. Betul. Kemudian juga bisa harus membuat reportase, liputan dengan vlog di tempat-tempat yang, karena kalau sekolah kita itu kan, sekolah bias itu kan khas dengan outing kelasnya, yaitu belajar di luar. Tapi ternyata di kondisi pandemi itu juga ustadzah akhirnya bisa multi peran, punya kemampuan-kemampuan yang akhirnya muncul. Nah, kira-kira dukungan dari manajemen atas, ya kalau dikatakan dengan kondisi pandemi ini memang agak double jobnya, harus segera mengoreksi yang dikirim ke HP. Kemudian kalau di bias itu ustadzah wajib bikin video tutorial, kemudian LKS,
ngoreksi LKS. Nah, itu kira-kira yang dilakukan oleh manajemen untuk mendampingi ustadzah. Dari sisi tadi kan sudah ada pelatihan. Iya. Nah, kalau untuk apresiasi terhadap mereka kira-kira apa? Melibatkan orang tua nggak untuk memberi apresiasi atas kerja keras ustadzah tadi? Oke, jadi memang ini hal yang sangat urgen bahwa peran sentral ustadz-ustadzah dan sekarang dengan masa pandemi ini berkolaborasi dengan Bapak Ibu orang tua di rumah. Yang paling penting adalah menjaga spirit untuk mengkondisikan anak-anak belajar. Ya, tentu dari manajemen di antaranya kita di divisi kerumah tanggaan support penuh ya terhadap asupan gizi, kemudian vitamin ya. Selain memang disiplin COVID memang sudah kita perlakukan dengan ketat ya, dan kita ada gugus COVID di sekolah bias ya, yang internal. Jadi ada di internal juga di internal, ada gugus ya, COVID. Ya betul. Jadi penyemprotan rutin, kemudian apa namanya penyediaan hand sanitizer dan sebagainya ya. Itu di semua titik yang sekolah itu sudah kita siapkan. Kemudian juga pembinaan ustadzah itu juga diberikan refresh ya, semacam kegiatan pencerahan ya. Di antaranya juga support di sini mereka rutin ya mendapatkan voucher belanja yang tidak berhenti ya, sekalipun itu pandemi ya. Kemudian juga variasi-variasi dukungan kesehatan ya, misalnya vitamin yang selalu dibagikan, kemudian juga penyediaan masker ya dari sekolah gitu, sehingga memang daya tunjang kelancaran pelaksanaan tugas para ustadz-ustadzah itu bisa mereka nyaman ya, bisa nyaman untuk melaksanakan tugas sehari-hari ya. Dan para general service kalau mungkin di Pati namanya K3 ya, bapak kebersihan itu mereka betul-betul ready ya. Sebelum ustadz-ustadzah datang itu memang tempat-tempat lokasi-lokasi untuk ustadz-ustadzah daring itu betul-betul disiapkan. Sudah disinfektan juga gitu ya. Betul gitu. Jadi bahkan di beberapa lokasi titik sekolah kita sekarang membudidayakan penanaman pohon buah-buahan dan sayur-sayuran yang itu untuk tambahan daripada asupan gizi para ustadz-ustadzah. Jadi memang sementara ini kan kunci menghadapi COVID ini adalah disiplin protokol kesehatan, kemudian menjaga imunitas. Nah itulah yang kita beri dukungan kepada para ustadz-ustadzah sehingga mereka tetap bisa menjaga spirit anak-anak belajar, bahkan melayani konsultasi dari para orang tua. Oke, sangat luar biasa. Tadi disiapkan 3 properti. Yang pertama adalah fisiknya, kemudian psikisnya, kemudian juga sistemnya dengan lingkungan pengaturan dan sebagainya yang sangat terjaga tadi. Nah, kira-kira dari ketiga komponen ini melibatkan orang tua tidak? Oh iya, jelas ya. Jadi kita dari awal ada pemetaan ya, pendataan pada orang tua, siapa mereka yang work from home, kemudian mengalami kendala di dalam pelaksanaan daring, kemudian potensi-potensi yang kemudian bisa dikolaborasi ya, diantaranya wali siswa juga kita sertakan di dalam parenting ya, di jeda-jeda pembelajaran daring itu peran wali siswa menyatu dengan program-program yang diselenggarakan oleh sekolah ya. Kalau di BIAS itu ada rumis ya, paguyuban wali siswa dan juga semacam komite sekolah lah ya, yang mereka tidak hanya berperan di pengelolaan tapi juga pada support pembelajaran daring, sehingga kesulitan-kesulitan mungkin di beberapa keluarga itu bisa saling disupport ya, termasuk ketika mungkin ada yang untuk playgroup TK bahkan kita masih memungkinkan dengan disiplin untuk ada kesempatan home visit ya, sekalipun itu terbatas karena kita memang harus tetap menjaga kesehatan dari kita semuanya. Demikian. Oke, sangat tertata, sangat terprogram. Nah, terakhir Pak Danang, sebelum kita tutup, harapan Pak Danang selaku manajemen BIAS dengan seluruh keluarga besar BIAS di berbagai tempat, kemudian juga tentunya masyarakat umum yang menonton tayangan ini, harapan apa yang tadi dengan pandemi ini kira-kira kita masih punya harapan besar, apalagi selain yang Bapak ceritakan tadi. Pertama adalah rasa syukur tadi, kita ambil hikmahnya, kemudian pesan apalagi yang harus bisa kita lakukan
di tengah kondisi seperti ini, untuk bersama-sama menguatkan anak-anak khususnya dan kita sendiri. Betul sekali Pak Widi. Jadi sobat biru sekalian, yang paling pokok di dalam masa pandemi ini adalah ketahanan keluarga pertama. Jadi bagaimana setiap keluarga bisa mencari celah potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Bapak Ibu yang biasanya sibuk sendiri sekarang bisa berkolaborasi membagi tugas dan sebagainya. Kemudian jangan lupa bahwa anak-anak itu juga perlu refresh ya. Ya misalnya anak-anak nanti dibuatkan kegiatan-kegiatan selingan. Misalnya bersih-bersih rumah bareng gitu ya. Mungkin juga makan bersama, sholat berjamaah bersama itu jangan dilewatkan. Jadi inilah kesempatan para Bapak Ibu untuk lebih dekat secara kasih sayang dan perhatian kepada putra-putri kita. Dan itu sangat mendukung program-program dari sekolah. Jangan lupa juga berkolaborasi dengan para ustadz-ustadzah, karena salah satu kata kunci di sini adalah bisa saling menunjang, bisa saling mendukung dalam kesuksesan belajar anak-anak kita. Saya kira dua hal itu yang paling tidak bisa kita lakukan, modal dari keluarga, dan tetap insya Allah semua ustadz Gias akan dengan sungguh-sungguh memfasilitasi anak-anak kita, tentu dengan kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk tetap menjaga kemajuan belajar di anak-anak kita. Jangan sampai mereka sampai pada titik stres ya. Kalau bisa selalu ada kreativitas yang bisa dimunculkan, saling berkonsultasi, saling berbagi pengalaman, itu akan sangat berharga bagi kesuksesan kita bersama. Ya, terima kasih Pak Danang, senang sekali. Khususnya poin-poin yang tadi sangat penting disampaikan oleh beliau adalah bagaimana kita di tengah kondisi pandemi saat ini bisa mengambil hal-hal positif, khususnya bagaimana membangun ketahanan keluarga. Dan semoga Pak Danang, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, sudah menjadi narasumber di sini. Semoga di kesempatan lain masih bisa memberikan banyak hikmah, banyak nilai untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Edi. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.